Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam mugi-mugi tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ibu-ibu sekalian, sore hari ini kita lanjut kembali. Sekarang lihat bab ketiga, tayamum di Safinatun Najah. Kita sudah bahas bab 1 akidah, bab 2 toharoh. Situ ada tanda-tanda balik, ada syarat sah batu untuk istinja, lalu nanti ada macam-macam air sampai mandi, kemudian wudhu. Yang terakhir kita bahas larangan-larangan bagi orang yang berhadas. Jadi sekarang bab 3 tayamum, halaman 20. Tayamum ditulis keterangannya, tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi. Saya ulang, tayamum tadi apa? Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air atau ada mudarat menggunakan air. Mudarat iki apa mudarat? Bahaya. Sampun? Nah lihat. Tadi tayamum ini adalah pengganti apa? Wudu dan mandi. Ketika tidak ada air atau mudarat menggunakan air. Dasar, ditulis lagi dasar dibolehkannya tayamum. Dasar dibolehkannya tayamum adalah surat Al-Maidah ayat ke-6. Adalah surat Al-Maidah ayat ke-6. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Ketika tidak dapati air, maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Maka saat menggunakannya usaplah muka kalian dan kedua telapak tangan kalian. Surat apa tadi? Al-Maidah ayat ke-6. Terus sekarang kita lihat sebab diperbolehkan tayamum. Sebab diperbolehkan tayamum. Lihat kalimat di bawahnya, sebab-sebab diperbolehkannya bertayamum ada 3. 1, tidak ada air, faqadul ma, tidak ada air. 2, marad, sakit.
3, lihat lagi di buku, ada air namun lebih dibutuhkan oleh hewan atau orang kehausan yang dimuliakan. Airnya ada, namun ada yang lebih butuh. Siapa yang lebih butuh? Hewan. Atau ada orang yang kehausan yang dimuliakan, butuh air. Berarti dahulukan orang atau hewan tadi. Kita tidak pakai air tadi untuk wudhu atau mandi, namun kita beralih kepada tayamum. Berarti sebabnya ada berapa tadi? 3. 1, tidak ada air. 2, sakit. Kalau airnya dingin itu alasan sakit bukan? Jadi kalau misalnya subuh-subuh ya cuacanya keadaannya itu dingin sekali, boleh nggak ganti tayamum? Tidak boleh. Itu bukan keadaan sakit. Pakai yang dingin pun juga tidak jadi sakit. Terus yang ketiga apa? Ada air namun lebih dibutuhkan oleh hewan. Atau ada orang yang kehausan, yang dimuliakan. Nah sekarang untuk keterangan nomor 3, lihat di bawahnya. Adapun yang tidak termasuk kategori dimuliakan ada 6. Artinya ini tidak perlu kita beri minum. Kalau dia susah pun nggak usah dibantu. Ya, dia susah pun tidak perlu dibantu. Ada berapa di situ? 6. 1. Orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholat. Dia bukan orang yang dimuliakan. 2. Az-zani al-muhsan. Pezina yang sudah menikah. Berarti selingkuh. Dia lagi selingkuh haus, nggak boleh dibantu. Ya, bukan dimuliakan. Ini berselingkuh ini. Wah, saya minta minum Pak, maaf, saya baru keluar dari sini haus sekali. Dibantu enggak? Oh, enggak dibantu. Bukan yang dimuliakan. Yang ketiga, orang murtad. Orang murtad juga bukan yang dimuliakan. Yang keempat, kafir harbi. Diberi keterangan, kafir yang berperang dengan kaum muslimin. Kafir yang berperang dengan kaum muslimin. 5. Di sini kalau bahasa Arabnya al-kalbul akur. Sini sebut apa? Anjing rabies, diganti itu kata rabiesnya. Anjing galak. Belum tentu anjing galak itu bawa rabies. Rabiesnya dihapus jadi apa? Anjing galak. Anjingnya haus, gak dibantu juga. Biar tewas-tewas saja. Dia gak dimuliakan. Terus yang keenam apa? Babi, khinzir, babi. Berarti babi juga tidak dimuliakan. Ya berarti di sini kalau kucing haus gimana? Kasih. Sapinya butuh minum, dikasih. Namun kalau anjing, babi enggak. Berarti tadi kalau ada air, namun yang lainnya butuh, yang dimaksudkan selain 6 ini. Selain apa berarti nomor 1 apa tadi? 1. Orang yang meninggalkan sholat. Berarti orang meninggalkan sholat tidak dimuliakan loh di sini. Saus saja. Dia misalnya pas puasa, wah ini gampang sekali. Pas puasa dia proyek, kemudian dia sendiri yang nggak puasa. Diberi minum nggak? Nggak. Kamu mati aja. Siapa suruh nggak puasa? Iya kan? Ini gampangannya kayak gini. Berarti kalau buruh sekalipun harus mengerjakan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat terus dia itu dalam keadaan haus, enggak dimuliakan dia. Enggak boleh dibantu. Kalau bantu berarti bantu dalam maksiat. Yang bantu berdosa. Ya, sama misalnya kalau ada warung makan buka pas di tengah puasa, ini lagi puasa loh siang-siang, terus orang-orang yang nggak puasa itu pada nongkrong makan di situ. Dosa nggak warung makan tadi?
dosa. Karena dia melayani orang-orang yang tidak puasa. Harusnya puasa. Iki wong muslim bukan wong kafir. Ya, ini wong muslim ngaku muslim, harusnya puasa. Terus dilayani. Dilayani makan, dilayani minum, dilayani merokok. Di situ. Berarti yang punya warung dosa enggak? Dosa. Dukung orang-orang yang meninggalkan sholat dan tidak puasa tadi. Orang yang tidak puasa biasanya tidak sholat juga. Enggak mungkin dia sholat. Berarti tidak boleh dibantu. Yang kedua apa tadi? Pezina yang sudah menikah. Azanil muhsan. Berarti pezina yang sudah menikah dibanding dengan pezina yang belum menikah, yang lebih parah itu pezina yang sudah menikah. Berarti yang selingkuh dosanya lebih besar. Walaupun sama-sama dosa besar. Yang ketiga apa? Orang murtad. Yang keempat kafir harbi. Yang kelima anjing galak. Yang keenam babi. Nah sekarang lihat di halaman berikutnya. Syarat mengerjakan tayamum ada 10. Syurutut tayammumi asyaratun. Lihat di bawahnya. Syarat mengerjakan tayamum ada 10. Satu, harus menggunakan debu. Satu, harus menggunakan debu. Berarti kalau dia menggunakan selain debu tidak boleh di sini kalau menurut mazhab Syafi'i. Harus menggunakan debu. Walaupun pendapat yang lainnya masih boleh menggunakan tanah, pasir, batu, yang jelas semua atau segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Karena Nabi SAW mengatakan wa ju'ilat lil ardu masjida wa tahura. Segala sesuatu yang ada di permukaan bumi boleh dijadikan tempat sholat, boleh dijadikan alat bersuci. Terus yang kedua, debu yang digunakan suci. Berarti kalau debunya najis tidak boleh. Yang ketiga, debu yang digunakan bukan bekas digunakan orang lain. Berarti bukan debu musta'mal. Bukan debu bekas. Ini masih asli debunya. Ingat kalau kita bahas debu, berarti ya debu. Dan debunya itu nampak di sini. Nah, kalau di sini nggak ada ini debunya ini. Ini nggak ada. Tembok situ ada nggak? Coba. Hah? Nggak ada. Ya berarti kalau nggak ada, yuk nggak ada. Cari yang ada debu. Misalnya jenengan di rumah lihat kocok misalnya bersih gitu, terus diusap-usap tanya, oh nggak bisa, harus cari ada debu. Kalau tidak ada debu, nggak rasakan debu, nggak boleh. Boleh nggak debu diganti dengan bedak? Hah? Biasanya orang-orang itu yang nggak mau pakai debu, wah suatu debu ya kotor sekali. Ya iya nih untuk pakai debu. Biasanya ngomong sugih ini nggak mau. Saya kadang kalau suruh itu, coba lihat di bawahmu itu bu, itu ada debu di bawah, itu yang dipakai. Wah masa kami pakai yang diinjak-injak kayak begini? Ya iya. Kalau itu debu yang dipakai itu debu, nggak bisa diganti dengan bedak. Terus yang keempat, debu tidak bercampur, debunya tidak tercampur dengan tepung atau yang lain. Jadi tidak campur dengan yang lain. Sini ada debunya kok campur tepung, paham tepung? Nah, campur dengan itu nggak boleh. Namun yang tepat ini diganti itu bukan tepung, nggak ada kata tepung di sini. Debu tidak bercampur dengan butiran lain, butiran atau yang lain. Berarti cuma murni debu, nggak boleh ada watu di situ, nggak boleh. Nggak boleh ada kerikil situ, nggak boleh. Nggak boleh ada pasir laut situ, nggak boleh. Cuma debu saja, hanya debu. Nggak boleh campur. Murni debu. Terus yang kelima, niat mengerjakan tayamum. Diberikan keterangan, dianggap sah walaupun dalam batin.
dianggap sah walaupun di dalam batin. Yang keenam, mengusap wajah dan kedua tangan 2 kali. Mengusap apa? Wajah dan kedua tangan 2 kali. Kalau sini bahasa Arabnya wa ayyamsah wajhahu wa yadayhi bi darbatain. Dengan 2 kali tepuan, ditulis 2 kali tepuan. Tepukan tulisannya. Namun berikan keterangan sesuai praktek Rasul. Sesuai praktek Rasul, cukup sekali tepukan untuk wajah dan kedua tangan. Untuk wajah dan kedua tangan. Lihat, cukup sekali aja ya. Kalau sini diulang 2 kali, lihat. Ini debu. Tepuknya 2 kali berarti. Kalau di sini. Namun yang kita praktekkan nanti 1 kali. Pertama baca bismillah dulu, ya. Ya, baca bismillah. Bismillah. Terus tepuk, ini debu. Plak. Kalau tebal ditiup. Setelah itu apa di sini usap apa? Muka, wajah 1 kali. Enggak tepuk lagi. Setelah itu mengusap tangan 1, 2. Kan ini sudah ada debu. Ya, coba diulang, coba semuanya tangannya. Bismillah. Terus tiup. Terus usap wajah dulu 1. Terus tangan. Kiri usap yang telapak tangan kanan. Terus kanan terusap telapak tangan kiri. Wis, selesai. Ulang lagi coba. Bismillah dulu. Bismillah. Terus tiup. Usap muka. Terus telapak tangan. Terus yang ketujuh, menghilangkan najis yang ada di badan terlebih dahulu. Jadi kalau ada najis, mau tayamum, najisnya dihilangkan dulu. Yang kedelapan, berusaha menghadap kiblat sebelum melaksanakan tayamum. Jadi ngadap kiblat, mau nepuk berarti ngadap kiblat. Kiblat. Terus yang ke-9, melaksanakan tayamum ketika sudah masuk waktu sholat. Berarti nanti ini masuk maghrib dulu baru tayamum. Nggak boleh, wah saya tayamumnya jam 5 saja. Kenapa? Tunggu masuk maghrib dulu. Karena siapa tahu pas maghrib airnya ngalir. Iya kan? Iya. Ya, pas maghrib airnya ngalir. Wah, kamu dari jam 5 nggak bisa, batal tayamummu. Karena sudah ada air. Paham, Ji? Jadi tunggu waktu sholat masuk dulu. Ngisa lagi, berarti pas ngisa masuk sholat tayamum lagi. Terus yang ke-10, melaksanakan tayamum setiap akan melaksanakan sholat fardu. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, nanti masuk maghrib tayamum. Nah ini belum batal nih tayamumnya. Namun kalau masuk ngisa lagi disuruh tayamum. Nah itu maka beri keterangan. Setiap kali, nomor 10 ya, setiap kali masuk waktu sholat,
Tayamumnya diulang. Tayamumnya diulang. Selama belum mendapatkan air. Selama belum mendapatkan air. Sudah? Nah, itu namanya syarat mengerjakan tayamum. Ada berapa? 10. Ada yang kaitannya dengan debu, ada yang kaitannya dengan niat, ada yang kaitannya dengan cara, ada yang dengan menghilangkan najis, menghadap kiblat, kemudian sudah masuk waktu sholat. Setiap kali sholat itu tayamumnya diulang. Berarti yang kita bahas tadi sebab diperbolehkannya tayamum, sampun. Terus syarat mengerjakan tayamum, sampun. Cukup nggih? Cukup. Ya, nanti kita lanjut lagi pekan depan untuk pertemuan terakhir sebelum Ramadan. Nanti Ramadan jadwalnya berubah nggih. Mungkin nanti sekitar hari jangan Rebu, nanti di antara Selasa mungkin atau Kamis. Ya. Pokoknya nanti bukan hari Ahad lagi. Ya, nanti sekalian buka puasa di sini. Baru atau nanti Ibu bawa nasi kotak dari sini baru pulang. Ya. Itu saja, kita cukupkan. Kita tutup kalian doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.